Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kali ini akan membahas dengan tajuk teror kepada Ketua BEM UGM. Ya, sebetulnya tajuk panjangnya itu teror kepada Ketua BEM UGM. Demokrasi tidak mengenal teror. Ya, jadi begitu sebetulnya. Cuman karena pembatasan karakter ya, kita bikin judul besarnya saja. Teror kepada Ketua BEM UGM ya. Oke, kita harus tahu dulu premis dasarnya ya. Aku jelaskan di sini premis dasarnya. Kampus juga bukan ruang sunyi, melainkan ruang berpikir, ruang bertanya, dan ruang mengkoreksi ya, sebuah kebijakan dari kekuasaan yang bisa saja datangnya dari dosen ataupun mahasiswa. Karena habitat kampus itu ya isinya dosen dan mahasiswa. Ya. Jadi memang sih fungsi utama yang kita ketahui ya kegiatan di sana belajar dan mengajar, tetapi bukan itu saja ya. Seperti aku bilang tadi, kampus juga ya. Ya. Jadi ada fungsi-fungsi lain ya, dan kita mengerti itu sebagai premis yang kita pakai pada kali ini ya. Kasus ini bermula setelah Ketua BEM UGM ya, Tio Ardianto mengkritik pemerintah Presiden Prabowo yang dinilainya gagal menjamin hak dasar anak. Di sana awal mula permasalahannya ya. Kritik itu disampaikan menyusul tragedi seorang siswa sekolah dasar di Kabupaten Ngada, ya, Nusa Tenggara Timur yang meninggal dunia. Aku nggak sampai hati untuk mengatakan kenapa, dengan cara apa dia meninggal dunia ya. Kalian bisa searching sendiri lah ya. Karena diduga tidak mampu membeli perlengkapan sekolah. Ya. BEM UGM kemudian melayangkan surat terbuka kepada UNICEF pada 6 Februari lalu. 4 hari setelahnya ya. Jadi tanggal 10, tanggal 11 lah kira-kira itu ya. Tio menerima pesan WhatsApp yang aneh nih dari nomor berkode luar negeri berisi ancaman penculikan dan tudingan sebagai agen asing. Ya. Jadi mungkin si peneror kalau dalam bahasa hukumnya mau membuat alibi ini, ya. Meskipun kita tahu ketika kita menerima WhatsApp dengan nomor asing ya, bukan nomor Indonesia, itu belum bisa dipastikan bahwa dia memang ada di luar negeri. Bisa saja dia sebetulnya ada di dalam negeri ya. Tinggal bagaimana nanti teknologi itu dimanfaatkan lah ya. Jadi sebetulnya ini mau mengalibi saja kalau bahasa hukumnya begitu, alibi ya. Oke, jadi diteror ya dengan penculikan dan dituding sebagai agen asing gitu ya. Sehari kemudian ia mengaku dikuntit 2 orang tak dikenal di sebuah kedai. Kedai itu warung, kalau di Sumatera kami kedai. Dikuntit itu diikuti, dimata-matai ya dengan 2 orang yang tidak dia kenal gitu. Ya. Alhamdulillah ya pihak kampus menyatakan telah memberikan perlindungan. Ya saya kira sesuatu yang wajar dan seharusnya begitu. Mahasiswanya itu harus dilindungi ya. Cuman kita tidak tahu ya aplikasi perlindungannya itu seperti apa ya, tapi tidaknya ini memberikan kita sebuah katakanlah pengetahuan bahwa kampus juga punya peduli gitu ya. Jadi nggak dibiarkan begitu saja gitu ya. Kampus melindungi gitu. Oke. Kemudian ya Menteri HAM ya si Mutiara Hitam ini Natalius Pigai membantah dengan menyebut pemerintah bukan pelaku teror dan meminta kepolisian mengusut kasus tersebut. Gitu. Jadi pemerintah lewat Menteri HAM Natalius ya mengatakan
bukan kami pelakunya, bukan pemerintah pelakunya, ya, begitu. Dan dia meminta kepolisian mengusut kasus tersebut, ya. Memang desakan agar negara bertindak tegas dalam kasus teror terhadap ketua BEM UGM kali ini, kian santer seperti halnya datang dari anggota Komisi 13 DPR RI, yaitu Dr. Andes Rapidin Simbolon MM. Wah, berarti Halak Hita ini ya. Kalau kita lihat namanya ada Marga Simbolon, Halak Hita dari Tanah Batak ya. Pemerintah tidak cukup sekedar menyatakan diri bukan kami pelakunya. Ya, jadi memang benar tidak cukup ya, tidak cukup. Negara wajib memastikan tidak ada warga yang diteror karena menyuarakan pendapatnya, begitu. Ya. Kalau sekedar ngomong bukan kami pelakunya, itu memang ya tidak cukup. Karena nanti ada dua variabel. Ya, dalam sebuah analisis itu kan semua harus dimungkinkan. Variabel itu kemungkinan. Bisa saja yang melakukan itu pemerintah, lalu bilang lewat menterinya bukan kami. Bisa begitu. Ya. Tapi bisa saja memang pemerintah tidak melakukan itu. Artinya ada pihak lain yang memancing di air keruh. Jadi ada dua variabel, artinya ada dua kemungkinan. Makanya aku bisa memahami ketika Rapidin Simbolon ya mengatakan bahwa negara ya pemerintah ya tidak cukup sekedar menyatakan diri bukan kami pelakunya ya. Tapi tadi ada pernyataan ya Menteri HAM minta polisi untuk mengusutnya. Ya kita lihat nanti ya apakah sekedar normatif saja polisi diminta untuk mengusut tapi tidak ada kelanjutan di follow up. Sudah diusut sampai mana, ketangkap atau enggak? Kalau ketangkap siapa? Itu kan perlu ada tindak lanjut itu di follow up, bukannya sekedar polisi harus usut tuntas. Lah dituntut apa enggak? Ya. Oke, itu yang dinyatakan Laihita yaitu Rapidin Simbolon ya dari Komisi 3 DPR RI. Komisi 13 DPR RI ya. Itu dinyatakan di Jakarta hari Jumat tanggal 20 Februari 2026 ya. Persoalan ini jangan hanya berhenti pada bantahan resmi saja. Bukan kami gitu ya. Karena teror terhadap ketua BEM UGM juga adalah nih perhatikan. Ujian bagi kebebasan bicara, freedom speak ya, atas pemikiran rakyat yang saat ini diwakili oleh kampus. Jadi ini sebetulnya masalah freedom speak ya. Dalam pemerintahan yang mengambil demokrasi ya sebagai sistem tata kelola negara ya. Tata kelola pemerintahan ya. Ya. Maka freedom speak itu sebuah keniscayaan yang harus dijamin eksistensinya. Maksudnya gini loh, ya negara kita ini kan Indonesia ini ya sudah sepakat tata kelola sistem pemerintahannya kita ngambil apa? Demokrasi. Ya, maka pemerintah itu menjamin kebebasan freedom speak itu. Gitu loh ya. Itu sesuatu kebutuhan utama dalam sesuatu sistem yang namanya demokrasi. Kalau freedom speech nggak ada ya pakai aja sistem lain, sistem kerajaan kayak sistem apa kayak gitu. Artinya ketika kita sudah memilih untuk negara kita sistemnya demokrasi, kita harus konsisten dengan pilihan kita gitu loh. Jangan demokrasi tapi orang dibungkam lewat teror ketika ada yang ingin menyampaikan pendapat akhirnya diteror gitu loh ya. Oke, dalam demokrasi ada yang disebut parlemen. Ya. Parlemen itu apa sih? Parlemen itu tempat para wakil-wakil kita, wakil-wakil rakyat itu bekerja. Bekerjanya itu apa ya? Sebagai penjelasan, parlemen itu kan dari parle ya. Jadi bercakap-cakap, maksudnya itu bukan ngomong biasa, bercakap-cakap itu bekerja itu makanya disebut gedung parlemen gitu ya. Itu
Bercakap-cakap tuh artinya terjadi proses dialektika, beradu argumen ya tentang pendapat bagaimana jalannya pemerintahan ini gitu ya. Kalau DPR itu kan fungsinya ada controlling, budgeting, terus apalagi ada 3 itu ya, membentuk undang-undang kan begitu. Ya, jadi mengkontrol jalannya pemerintahan ini sudah on the track belum gitu. Sudah, dasarnya apa? Belum, dasarnya apa? Di sana terjadi percakapan itu. Maka parle itu kan percakapan, maka disebutlah tempatnya itu parlemen. Gitu loh. Ya. Yang dicakapkan itu tetapi tentang jalannya pemerintahan, bukan asal cakap aja. Oke. Sesuai dengan asal katanya ya, parle itu adalah berucap, cakap ya tentang jalan ya rodanya pemerintahan. Jadi bukan percakapan yang lain ya. Kalau cakap-cakap biasa ya ngobrol di warung kopi aja, jangan masuk parlemen gitu. Oke. Karena mereka para wakil rakyat ya dirasa tidak atau kurang membicarakan ini ya, maka datanglah dari pihak luar yang disebut dengan ekstra parlemen yang saat ini diwakili dari dunia kampus gitu loh ya, karena di parlemen gak jalan maka ada ekstra parlemen gitu loh ya. Dari sini kita tahu baik itu parlemen ya ataupun ekstra parlemen sama-sama harus dijamin dalam freedom speech. Nah, kalau parlemen memang iya, tapi kalian harus tahu yang di ekstra parlemen juga karena kita demokrasi harus ada kebebasan, maka diberi dia freedom speech. Bukan hanya yang secara de jure dia anggota parlemen gitu. Enggak, yang ekstra parlemen juga harus mendapatkan freedom speech begitu, ya. Kalau pemerintahan tidak setuju, ya diajak bicara. Ya. Misalkan yang mengatakan anggota parlemen, ya pemerintah yang datang ke parlemen. Terus gimana enaknya? Gitu loh. Nah, saat ini yang berbicara kan kampus. Ya tinggal kalau nggak setuju, ketua BEM-nya diundang ke istana untuk bercakap-cakap, berbicara, beradu argumen ya. Atau pemerintahnya diwakili presiden kok, menteri kok, ya bagusnya presiden datang ke kampus, di sana digelar ya percakapan itu, diskusi itu, perdebatan itu, beradu argumen itu. Jadi terjadi proses yang disebut dialektika. Jangan nggak setuju diteror, nggak begitu, itu kembali ke zaman batu itu. Itu kembali ke zaman batu itu. Kalau nggak setuju diteror, nggak setuju ditemui, diajak bicara, apa gimananya, ayo kita bicara, parle tadi itu ya, untuk lebih baiknya negara ini gimana, pemerintahnya harus apa yang dilakukan gitu loh ya. Karena kelakuan seperti menjadi pertanda ya menurunnya kewibawaan demokrasi, karena dalam kamus demokrasi tidak mengenal teror. Dalam kamus demokrasi nggak ada teror, itu mendegradasi, merongrong kewibawaan demokrasi itu sendiri, gitu ya. Yang ada bercakap-cakap sehingga terbangunlah ya sebuah dialektika, yaitu seni beradu argumen ya, melalui dialog dan pertentangan gagasan. Jadi terjadi pertarungan antara satu mengusung tesis, satu mengusung antitesisnya. Ya. Untuk mencapai kebenaran yang menuju kepada kemajuan bersama dalam bernegara. Begitu seharusnya. Ini supaya bisa membuka wawasan kita bersama ya, dan akhirul kalam alhamdulillahirabbil alamin. Matur nuwun.